Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi Gus Faris Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati narasumber kita malam hari ini Ustadz Muhammad Darma Setia di LCMA. Yang kami hormati seluruh jajaran admin dan member komunitas media partner, serta yang sangat kami kagumi, teman-teman yang menyempatkan hadir di acara kajian kita malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menimba ilmu dalam acara kajian intensif dan diskusi interaktif Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengkaji kitab Akidah Dasar Jala al-Afham bi Syahril Akidah al-Awam karya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani dengan tema Muqaddimah Kitab Keutamaan Basmalah dan Sholawat bersama Ustadz Muhammad Darma Setia di LCMA, Magister Akidah dan Filsafat Islam Tunat University Tunisia. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid merupakan akidah atau keyakinan umat Islam dalam satu hal yang paling pokok dan mendasar bagi aktivitas beragama seorang muslim dalam kehidupannya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran akidah yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk umatnya sepanjang masa. Lalu apa substansinya atau inti pokok ajaran-ajarannya dan bagaimana klasifikasinya? Semua akan dibahas oleh narasumber kita malam hari ini, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Dan baik, untuk teman-teman semua, izinkan saya selaku moderator untuk memandu acara kajian malam hari ini hingga sampai selesai nantinya. Dan sebelum kita mulai acara kita malam hari ini, ada baiknya kita mengetahui susunan acara dan peraturan kajian kita. Acara pertama pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua penyampaian materi oleh narasumber, yang dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Berlanjut ke acara yang ketiga merupakan closing statement yang dilanjut dengan doa, dan acara keempat adalah penutup. Dan adapun peraturan kajian kita malam hari ini, pertama dilarang keluar masuk room saat acara sedang berlangsung kecuali darurat, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan diskusi, dan dipersilahkan oleh moderator dilarang on cam kecuali berpakaian rapi dan menutup aurat dengan sempurna. Baik, teman-teman semua, untuk membuka kajian kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan seperti biasa, kajian kita malam hari ini kita bagi ke dalam dua sesi, yaitu 45 menit sebagai sesi pemaparan materi dan 15 menit merupakan sesi diskusi dan tanya jawab. Dan untuk teman-teman semua, silahkan disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh narasumber kita dan siapkan catatannya. Dan untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Darma Setia di LCMA dalam waktu 45 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih pada moderator kita. Jumpa lagi ya teman-teman di sesi rutinan kita. Sudah kita awali di hari Senin pekan lalu ya. Kajian intensif. Kajian intensif ini maksudnya adalah kajian yang bersifatnya rutin, lanjut kita selenggarakan di setiap malam Selasa.
Kita mengkaji satu kitab ini nih, satu kitab khusus dari awal sampai akhir. Makanya kemarin saya berpesan, kalau bisa jangan sampai skip walaupun satu pertemuan, karena biar pemahamannya nggak setengah-setengah nanti. Karena kita betul-betul bukan sekarang itu, kita sedang memahat pondasi bersama untuk ajaran dasar akidah kita, tauhid kita gitu ya sebagai muslim. Begitu saya harap teman-teman fokus ya dalam 1 jam sampai 1,5 jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Walhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaikallahu bari'ukal ladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Walhamdulillahilladzi khalaqal insan wa ja'ala lahu aqlan wa wafaqahu litamyizi bihi bainal jaiz wal wajib wal mustahil lutfan minhu wa fadlan wa syukru lahu an hadana li ma'rifati aqaidil iman wa adillatiha wa salaka bina tariqatan mardiyatan asy'ariyatan fi tahsiliha wa tahsiniha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Selamat malam teman-teman semuanya. Sobat Ma'rifatuna Academy beserta rekan-rekan media partner ya, maupun dari luar Ma'rifatuna, kami mengucapkan seringkali kami mengucapkan di setiap pertemuan itu ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi majmu'ah wa hiya majmu'atina Ma'rifatuna Academy. Selamat datang, selamat bergabung, mari belajar bersama di komunitas kita Ma'rifatuna Academy, pusat studi atau pusat pembelajaran ya keilmuan dan pemikiran Islam. Artinya setiap bidang-bidang keilmuan Islam, dari fikih, dari tauhid atau akidah, kemudian dari filsafat, dari peradaban, dari sejarah, apapun itu kita kaji di sini. Dengan kami berupaya menghadirkan para pembicara, para narasumber yang kredibel dan punya kapabilitas pada bidangnya, tidak asal-asalan. Jadi langsung saja pada sesi yang kita adakan setiap malam Selasa itu kita mengadakan atau menyelenggarakan kajian kitab. Nah, yang mana kajian ini, kitab yang akan kita kaji bersama ini, teman-teman bisa baca di layar, Manzumatu Aqidatil Awam. Ya. Nah, wa ma'aha jala'ul afham bi syarhi Aqidatil Awam. Ini kitab ya, bukan kitab Aqidatul Awam. Nama kitabnya adalah Jala'ul Afham bi syarhi Aqidatil Awam. Nah, kitab ini adalah syarah atau kitab penjelas terhadap nazam Aqidatul Awam atau Aqidah Al-Awam. Apa itu Aqidatul Awam? Ya, Aqidatul Awam itu, kalau mungkin teman-teman sering mendengar, Aqidatul Awam itu adalah, ya mungkin orang bilang akidahnya orang-orang awam seperti kita. Betul. Kenapa dikatakan akidahnya orang awam seperti kita? Karena ajaran-ajarannya, bahasa penyajiannya, isi dalam itunya, dalam kitab ini, ya, ini merupakan kajian paling dasar ya, di antara tingkatan kitab bidang ilmu tauhid atau ilmu akidah lainnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau belajar
tingkatan kitab yang lebih tinggi dari ini, seperti Kharidah Bahiyah, Jauharatut Tauhid, ya, kemudian Ummul Barohin, kitabnya Imam As-Sanusi, beserta kitab-kitab ilmu akidah lainnya. Nah, teman-teman, syarat utamanya adalah belajar dulu kitab ini. Nah, ini kitab paling dasar di pesantren, biasanya diajarkan dari SMP atau SMA. Itu di pesantren, pondok pesantren. Nah, karena sekarang teman-teman mungkin ada yang menyesal kenapa dulu belum sempat mondok. Mungkin ada yang alasan lain pengen mondok lagi. Nah, sekarang mari kita kaji bersama dari dasar banget. Ya, karena akidah ini persoalan keimanan. Kalau misal kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh, ya. Nah, tata cara itu bagaimana kita tahu? Melalui ilmu fikih, ya, tata cara dan hukum-hukum dalam setiap praktek ibadah. Nah, kalau akidah ini soal hati, soal keyakinan, soal keimanan. Apakah keimanan kita masih ada? Apakah adanya iman kita itu baterainya mungkin 20%, 10%, atau 50%, atau 100%? Nah, untuk mengokohkan ya keimanan kita tidak cukup dengan kepasrahan kepada Allah. Kita butuh suatu bidang ilmu yang dapat mengokohkan ya keimanan kita. Bidang ilmu apa itu? Yaitu ilmu akidah, tentang keyakinan. Yaitu isi pembelajarannya adalah ilmu tauhid. Maka Ma'rifatuna Academy kita menyajikan kajian kitab ini sebagai untuk memahat pondasi kita semua yang ada di room ini, agar apa? Ketika kita ibadah, suatu saat ibadah kita menurun kuantitasnya. Yang tadinya sering sholat jadi jarang sholat. Yang tadinya sering zakat jadi jarang zakat. Yang tadinya puasa Ramadan dianggap sebagai suatu beban, nah sekarang puasa Ramadan, enaknya puasa Ramadan merasa lebih dekat dengan Allah. Nah, maka kita perlu satu ilmu yang namanya ilmu akidah. Jangan salah teman-teman, ilmu akidah ini biasanya yang sering disepelekan orang. Ngapain sih belajar akidah? Udah, sekarang belajar fikih aja, belajar tafsir aja. Setiap bidang ilmu kalau tidak dibarengi dengan tauhid, dengan ilmu akidah yang banyak, ilmu akidah yang kuat, maka suatu saat kita akan ibadah hanya karena terpaksa sekedar menjalankan kewajiban, bukan karena betul-betul kita mencintai Allah. Nah, maka urusan hati harus dijaga. Nah, cara untuk mengokohkan iman melalui belajar. Belajar apa? Ilmu akidah. Seperti itu. Oke, langsung ke kitab ya. Karena kita sudah opening di pekan lalu. Manzumatul Aqidatul Awam. Oke, kitab ini dikarang sama siapa? Kalau Aqidatul Awamnya, nazomnya, baitnya, syairnya, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Itu yang ngarang siapa? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Dari mana beliau mengarang nazom itu? Berisi 57 bait. Nanti akan kita baca bareng-bareng. Dari mana beliau mengarang itu? Hasil dari apa yang beliau temukan di mimpi beliau. Tatkala itu di mimpinya ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, ketika itu ditalkin langsung. Ya, ditalkin itu seperti ini. Misal saya tembak siapa di sini ya nama? Ada yang cowok nggak di sini? Oke, Rusdi. Mas Rusdi ya, misal. Mas Rusdi, saya datang nih di mimpi Mas Rusdi. Mas Rusdi, saya talkinkan kepada antum beberapa bait. Saya talkinkan, tapi antum harus hafal, dan nanti ketika antum bangun dari mimpi itu harus ditulis. Nah, sebagaimana itu juga ketika Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki dalam mimpi beliau. Tatkala itu Nabi memerintahkan, aku talkinkan, aku bacakan ini, kemudian kamu ikutin. Nah, luar biasa wali Allah ya. Sekali ditalkin langsung hafal. Kalau kita 40 kali ditalkin, insya Allah baru hafal. Itu pun nggak butuh banyak kita. Karena kalau banyak nanti nggak hafal gitu kan. Luar biasa wali Allah. Ditalkin sama Nabi dari bait abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Sampai bait terakhir. Hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Sampai bait terakhir tuh. Nah, kata Nabi, ini adalah ajaran dasar akidah atau tauhid untuk setiap umatku. Ya, disajikan dengan bahasa yang mudah,
dengan bahasa yang gampang dipahami, dengan konsep yang sangat terstruktur dan terangkum. Sehingga kita nggak repot-repot tuh. Buka kitab-kitab akidah yang tebal ini 300 halaman, 400 halaman, nggak repot-repot. Ya. Karena nggak semua orang mau mengkajinya setebal itu. Makanya dikasih yang sangat ringkas, namanya Aqidatul Awam, berisi 57 bait. Nabi sampaikan tuh ke Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nabi sampaikan, apa kata beliau? Tolong hafal ini, apa yang telah aku talkinkan ini. Ya, teman-teman ingat tahu kan talkin itu gimana? Seperti talkin mayit. Misal, orang sakaratul maut, kita talkinkan. Asyhadu alla ilaha illallah, diikutin tuh sama orang yang sedang sakaratul maut. Diikutin kan? Sebagaimana itu juga. Ini. Misal, Mas ini tadi, Mas Rusdi, ikutin kata saya. Abda'u bismillah, Mas Rusdi ikutin. Abda'u bismillah, ya kan? Sampai itu 57 bait selesai, nah, dan terpatri di dalam ingatan Mas Rusdi. Seperti itu. Nah, kemudian ada pesan lagi setelah itu. Setelah engkau hafal ini, aku pesan, kata Nabi Muhammad SAW, ini sejarah kenapa Aqidatul Awam ini ditulis, dan kenapa sampai kitab ini ada. Nah, setiap kitab itu ada sejarahnya, teman-teman. Ada latar belakang sejarahnya. Lanjut ke cerita tadi. Tatkala itu juga baginda Nabi Muhammad SAW dalam mimpi Sayyid Ahmad Al-Marzuki tadi, ya, itu menyuruh untuk apa? Menulis apa yang telah aku talkinkan kepadamu, wahai Ahmad Al-Marzuki, kamu tulis ketika bangun nanti. Ya, kamu tulis dan sampaikan, ajarkan kepada umat-umatku, kata Nabi. Ya kan? Nah, ada jaminan. Nah, nanti kita temukan. Tapi nggak kita slide nanti ya. Kalau di slide nanti itu di mukadimah banget ya. Nanti akan lama. Kita ngejar cepat aja. Jadi di mukadimah kitab ini itu diceritakan bahwa saat itu Nabi menyampaikan, barang siapa yang hafal Aqidatul Awam 57 bait ini, hafal itu dalam artian hafal nazomnya, paham nazomnya, ya kan? Harus paham dan mengamalkan apa yang dihafal dan mengamalkan apa yang dipahami. Nah, maka satu jaminannya, kata Nabi, surga. Tuh. Ayo kita hafal bareng-bareng nih Aqidatul Awam nanti ya setelah kajian ini. Nah, Aqidatul Awam karena berisi 57 bait, bagi orang Arab mungkin nggak terlalu sulit dalam memahami karena ini bahasa Arab dan penuh dengan dimensi ilmu bahasa Arab balaghah, kemudian ada mantiknya, kemudian nahwu sorofnya begitu luar biasa ya secara susunan bahasa atau tarkib lughawi ya. Nah, akhirnya untuk memahami 57 bait ini yang berisi makna yang sangat luas, mendalam, dan padat terperinci. Nah, maka dibutuhkan sebuah kitab ya, yang menjelaskan isi daripada Aqidatul Awam. Makanya ada banyak sekali ya syarahnya, ada Nuruz Zolam, ya kan? Nah, sekarang kita pakai Jala'ul Afham. Jadi nama kitab yang kita pelajari ini adalah Jala'ul Afham, kitab penjelasnya terhadap Aqidah Al-Awam. Karena kita nggak bisa, saya pun sulit untuk memahami 57 bait Aqidatul Awam secara langsung. Ya, kita butuh bantuan syarah kitab penjelas terhadap Aqidatul Awam itu. Maka Aqidatul Awam karya siapa? Yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Itu Aqidatul Awam, karyanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah, kalau kitab ini ya, penjelas daripada Aqidatul Awam namanya kitab Jala'ul Afham, karya siapa? Karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, mantan mufti Makkah Al-Mukarramah pada masa itu. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini ya menulis sebuah kitab yang sangat monumental, yang sangat terkenal, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar yang mengkanter paham-paham Wahabi, pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ruh itu tidak bisa turun ke bumi, kemudian kita nggak boleh bertawasul kepada baginda Nabi, ya kan? Kemudian bagaimana hukum ziarah kubur, bagaimana hukum memperingati Maulid, macam-macam. Nah, maka Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menulis sebuah kitab, ya, bukan kitab ini, ada kitabnya namanya Mafahimu Yajibu an Tusahhah. Pemahaman-pemahaman yang wajib atau harus untuk diluruskan. Karena melenceng di situ. Jadi sangat terkenal, ulama besar yang mengarang kitab ini. Maka insya Allah kita bisa mengkaji dari beliau ini. Oke, langsung masuk ke nazom ya. Kita baca nazom bareng-bareng dulu. Nggak apa-apa saya mimpin, teman-teman baca di balik layar, nggak usah open mic. Nggak usah open mic.
Nah, di sini ya, nazomnya nih. Dari ini ya, saya perbesar aja, biar nanti ini. Ya, udah cukup ya. Nah, nazom ini berisi 57 bait, teman-teman. Kalau di santri-santri pondok pesantren, kami itu biasa membaca nazom ini 57 bait dibagi kepada 3 bagian. Di setiap 3 bagian itu punya nada tersendiri, nada khusus. Nah, nanti saya akan contohkan. Nah, 57 bait ini dijelaskan, dipaparkan lebih luas dan terperinci oleh siapa? Jadi bait-bait ini karyanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang beliau tuliskan hasil talqin dari Nabi Muhammad SAW. Nah, penjelasan daripada 57 bait ini, yaitulah isi kitab ini nanti. Nah, nama kitabnya Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Syarahnya terhadap Aqidatul Awam. Nah, di kitab ini teman-teman, oke kita baca nazom dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan. Kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa akses di YouTube. Nah, akses di YouTube macam-macam bagaimana tuh ininya. Di YouTube banyak kok versi nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باكي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح دما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل
عزرائيل منكر نكير وراقب وكذا عتيد ملك ورضوان احتذى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد منافع ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية همزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات احتذا وقبل هجرات النبي الإسراء من مكة ليلة لقدس يضرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عاقدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم وكل على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد الجمل تاريخها حي غر جمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Alhamdulillah.
Kita sudah membaca Nazom Aqidatul Awam, ya. Sekarang tinggal kita mengkaji syarahnya, ya. Nah, di sini nih udah saya ceritakan tadi nih halaman 12 nih. Sababu insya'i hadhil manzumah. Sebab kenapa munculnya atau diciptakannya Nazom Aqidatul Awam tadi. Sudah saya ceritakan tadi ya, latar belakang penulisannya. Ya, dari Talqin Nabi dituliskan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Kemudian untuk memudahkan kita memahami isi kitab ini yang berisi 100 halaman lebih, ya, maka dibutuhkan kitab lain yang menjelaskan isi nazom ini. Namanya kitab Jala'ul Afham, syarahnya terhadap akidah al-awam. Tuh. Oke, kita mulai ya teman-teman dari mukaddimah. Sebentar, saya izin keluar. Baik, halo teman-teman semuanya. Kita lanjut ya sesi kita. Kita mulai mengkaji daripada isi daripada kitab ini. Oke. Ya. Bismillah. Kita tawasul dulu, kirimkan doa kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk dengan wasilah syafaat beliau, perantara syafaat beliau, insya Allah kita dapat memahami ilmu yang insya Allah akan Allah sampaikan ya, pada malam hari ini melalui kitab yang akan kita pelajari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan li muallif Aqidatul Awam Sayyid Ahmad Al-Marzuki wa khususan li muallif hadzal kitab Syarh Aqidatul Awam Jala'ul Afham bi Syarh Aqidatul Awam li Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani nafa'ana Allah taala bi ulumihima wa barakatihima fid dini wad dari wa fil ajil wal ajil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Teman-teman bisa lihat ini kita di halaman tulisan Arab apa nih? 14 ya. Halaman 14. Oke. Kita akan mengkaji insyaallah semoga sampai ya halaman 20. Karena isi mukaddimahnya sampai halaman 20. Kita nggak usah ngejar cepat, yang penting efektif. Teman-teman bisa dapat poin-poin setiap inti daripada isi kitab ini per halamannya. Baik, kita mulai di halaman 14, start ya halaman 14. Kita di muqaddimah, fokus di muqaddimah. Jadi kitab ini itu berisi 5 bagian. Oke. Muqaddimah di awal, khatimah penutup di akhir, dan 3 inti pembahasan di tengah. 3 inti pembahasan di tengah ini apa saja? Yang pertama kita akan mengkaji tentang Allah, ya. Yang kedua tentang para rasul, yang ketiga tentang kabar-kabar langit, tentang masa depan dan hal-hal gaib. Masa depan itu artinya hari akhir yang terjadi di ma ba'dal ghaib, sesuatu yang terjadi setelah besok. Hari akhir, kemudian hal-hal gaib, kemudian surga dan neraka, nanti akan kita kaji bersama. Di bagian kedua kita akan mengkaji
tentang para nabi dan rasul, sifat-sifat jaiz, wajib mustahil bagi mereka, sifat-sifat rasul dan nabi, sisi kemanusiaan yang ada pada nabi dan rasul. Nabi itu berjalan-jalan di pasar nggak sih? Ada itu kan. Atau nabi itu pernah luka nggak sih? Nah, nanti akan kita kaji di ke depannya. Kemudian kisah-kisah para nabi dan rasul, karakter-karakter istri nabi dan rasul. Nah, ini bisa jadi kalau kita untuk laki-laki nih kita dinasihatin kan, kalau nanti kita mau menikah, kalau bisa kita melihat macam-macam karakter istri nabi. Begitupun para perempuan jika nanti mau menjadi istri untuk suaminya, kalau bisa meneladani beberapa poin-poin penting yang ada pada kisah para istri rasul. Ya, itu. Nah, begitupun kita sebagai calon suami nanti, yaitu untuk apa? Meneladani para nabi dan rasul, terutama teladan utama kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pada bagian pertama nanti kita akan kaji tentang apa? Tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, tentang Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang maha indah itu. Nah, kemudian kita nggak mengkaji zat Allah ya, kita mengkaji sifat-sifat Allah. Kenapa kita harus mengkaji sifat-sifat Allah? Kata Allah seperti ini. Untuk mengenal tentangku, telah aku sampaikan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku yang telah aku sebarkan di seluruh alam semesta ini. Nah, dalilnya apa? Orang sekarang nanya tentang dalil kan. Nah, dalilnya ada di surah Fussilat ayat ke-53. Wa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Itu dalilnya. Ya, telah Allah sebarkan di seluruh alam semesta dan pada setiap ruh atau dalam jiwa manusia, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, dari tanda-tanda kebesaran Allah itu kita akan menelaah, kita akan menganalisa apa perbuatan Allah, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki terhadap kita, termasuk ya rincian daripada penerapan perbuatan Allah kita lihat pada takdir kita masing-masing. Ya, yang kita jalani, yang kita alami sekarang ini. Kita akan paham nanti sifat-sifat Allah apa saja, perbuatan Allah itu gimana, kemudian bagaimana ada kaitannya dengan asma Allah atau asmaul husna itu. Oke, sebelum itu nanti insya Allah kita mulai di minggu depan ya, mengkaji mulai bab tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengokohkan keimanan kita, ya, membakar semangat tauhid kita dalam menauhidkan atau dalam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kejar malam ini insya Allah ya, semoga ini teman-teman fokus ya, siapkan catatannya. Jadi setiap kajian malam Selasa itu bercandanya mungkin sedikit. Jadi banyakin fokus benar-benar belajar. Ini yang saya dapatkan di pondok pesantren dan yang saya kuatkan ya di selama saya belajar 6 tahun di salah satu negara Arab di Timur Tengah. Jadi kalau bisa teman-teman fokus, teman-teman gak usah jauh-jauh ke pesantren. Mungkin nggak terbatas waktunya, yang terbatas waktunya, yang mungkin nggak mungkin lagi untuk mondok, teman-teman bisa mengikuti kajian di Ma'rifatun Academy setiap malam Selasa. Ya, nggak usah jauh-jauh ke pondok pesantren, nggak usah ke Timur Tengah. Akses cukup di sini. Bagi yang tidak sempat. Tapi kalau yang masih sempat banyak waktu, saya sarankan setelah ngaji ini, saya mungkin pengantar saja. Nah, dengan para kiai kalian ngaji lagi, ngaji kitab ya. Karena saya pun ngaji dengan para kiai, dengan para guru-guru besar lainnya, Syekh. Oke. Siap. Ada Karina dan ada Aldi nih, luar biasa, antusias ya. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah qala an-nadhimu rahimahullahu taala. Kata yang menazomkan, kata yang membikin syair ini, siapa? Nazim itu siapa? Yang buat nazom ini siapa? Yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Okay. Kata yang membuat nazom ini, ya, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Tadi kan kita baca bareng di awal tuh kan. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Itu kan? Ini kenapa ini? Bentar, oke. Oke, teman-teman, nazom ini kan akidatul awam. Oke. Nah, penjelasannya nanti. Ya, penjelasannya nanti. Nah, sekarang itu sedang menjelaskan mufrodat. Apa itu al-mufrodat? Al-mufrodat itu apa? Al-mufrodat itu adalah jamak dari mufrad.
Ya, enggak, bukan itu. Al-mufradat itu adalah vocabulary, kosakata. Ya. Jadi Allah itu apa? Ar-Rahman itu apa? Definisinya ya, definisi dari kosakata itu. Jadi kan di sini abda'u bismillah. Ya, Allah di sini kan. Ini Allah nih kalimatnya kan. Ar-Rahmani. Ar-Rahman dijelaskan. Jadi setiap kata dari bait ini ya, itu ada kata kunci yang harus diperjelas. Ya, jadi ada vocabulary-nya yang harus diterangkan agar kita paham satu bait ini. Jadi untuk memahami satu bait ini yang nanti akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini, ya, itu harus pahami dulu kata-kata kuncinya. Ahlan wa sahlan, sayyiduna Syekhuna Ilyas. Ahlan wa sahlan. Ana syarahtu lahum hadhihi barnamij al-adi al-usbu'i li fi darsil aqidah. Al'an intolakna lil muqaddimah Ilyas. Ahlan wa sahlan Ilyas. Ada awalan safa asyrahul. Masya Allah, tuh teman-teman, disapa sama teman kita dari Tunis, orang Arab nih, asli nggak bohong, orang Arab. Masya Allah Ilyas, kaifa haluk Ilyas? Bikhair. Hasanan. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Oke, jadi di sini kan abda'u bismillahirrahmani. Nanti saya akan sampaikan ada rahasia besar di balik kalimat bismillah. Ya, ada rahasia besar di balik kalimat bismillah setelah saya jelaskan setelah jeda pariwara berikut ini. Bercanda. Oke. Al-mufradat Allah. Apa arti Allah? Alamun lidzatil wajib al-wujudi al-ma'budi bihaqqin. Allah itu adalah sebuah nama. Jadi kita jangan bayangkan zat Allah itu sebuah nama, bukan. Kita bukan ngomong tentang zat. Kita mau mencari tahu Allah itu siapa, apa sih gitu kan. Definisi Allah itu apa? Ya kan? Jadi misal kita bukan ingin kepo terhadap personal Allah, tapi kita ingin tahu secara umum Allah gitu. Allah itu adalah sebuah nama, ya, artinya gini, dituliskan nama Allah di sini adalah sebuah nama yang apa? Sebuah nama yang lidzat al-wajib al-wujud al-ma'bud bihaqqin. Artinya adalah Allah itu adalah sebuah nama yang mana ya terkandung apa? Yang melekat pada zat Allah, yaitu wajib al-wujud al-ma'bud bihaqqin. Wujudnya Allah itu wajib, ya. Ya apa? Wujudnya Allah itu wajib dan sepatut-patutnya disembah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu di mana? Ada enggak Allah? Buktikan ke saya Allah itu ada di sini. Nah, Allah itu ada di mana-mana, di mana. Enggak. Allah itu wujudnya itu wajib, adanya itu wajib. Ya. Nanti kita masuk nanti ke pembahasan di bab selanjutnya ya. Bagaimana kita menjawab orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana sih? Kok nggak bisa terlihat dengan mata kita? Nah, akan kita kaji nanti ke depan. Karena ini sering dibahas dan diselewengkan, dipelesetkan, disesatkan oleh beberapa pemahaman yang menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, terus Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Nah, teman-teman, kita kan fokus ya di sini ya. Jadi kajian kita malam ini nih, kita sebenarnya fokus 3 hal. Perihal basmalah, perihal, kan kita mulai nih bismillah nih. Ya kan? Abda'u, saya memulai, kata yang mengarang Aqidatul Awam ini, abda'u ini saya memulai bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan bismillah, saya memulai dengan basmalah. Nah, maka bab pertama yang kita kaji dalam muqaddimah, dalam pembukaan ini adalah tentang basmalah. Apa sih rahasia besar di balik basmalah gitu. Setelah basmalah nanti kita akan mengkaji tentang hamdalah, alhamdu, pujian terhadap Allah yang kita kaji. Setelah itu nanti di unsur terakhir pada muqaddimah ini kita akan bahas tentang as-shalah atau jamaknya as-shalah adalah as-shalawat. Ya. Dan 7 tangan. Kenapa 7 tangan? Ada yang 7 tangan, ada yang mau disampaikan. Kalau mau ada yang mau disampaikan nanti, oke? Oke. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah, di sini.
sebenarnya definisi di kitab ini Ar-Rahman Al-Mun'imu ya bijala ilin ni'ami ay usuliha ya kal iman wal afiyah wal rizki was sam'i wal basar wa ghairi dzalika. Ar-Rahim Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'ami ay furu'iha ka ziyadatil iman wa fawril ni'mah wa wufurin ni'mah wa sa'atir rizki wa diqqatil aqli wa hiddatis sam'i wa sampai seterusnya. Nah, definisi ini tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini sama mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh dua orang tokoh ahli tafsir dalam dunia Islam, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir apa? Dalam tafsir yang ijmali sifatnya itu. Tafsir apa itu? Yang tolong ingatkan saya. Tafsir yang sangat ringkas. Ada yang tahu? Yang sangat ringkas, yang sifatnya itu global, tidak terlalu rinci seperti Ibnu Katsir, tafsir ya ini, ya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, dalam tafsir itu menafsirkan surah Al-Fatihah, khususnya di lafaz di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di ayat ketiga itu Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Tulis. Ar-Rahman Al-Mun'imu bijala ilin ni'am. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan apa? Yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Saya ulang. Ar-Rahman adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hal apa? Dalam hal ketika Allah memberikan nikmat-nikmat yang besar kepada setiap hambanya. Ai usuliha. Nah, nikmat yang besar atau nikmat yang dasar, nikmat yang fundamental. Nah, apa saja contoh nikmat yang Allah berikan dalam ranah cakupannya besar? Nikmat besar, nikmat kecil, ya, jasmani, rohani, apa saja dalamnya? Kal iman. Seperti apa? Iman. Jadi dalam hati kita itu masih ada iman, itu suatu nikmat besar, teman-teman. Karena bahayanya kita mengaku sebagai muslim, kita ingin menjadi hamba Allah, ingin dekat dengan Rasulullah, tapi iman kita berasa nggak ada, menipis. Nah, itu bahayanya. Nah, maka masih adanya iman di hati kita. Dan iman itu berasa kokoh dan besar, itu adalah nikmat yang nggak boleh kita sia-siakan, nggak boleh sampai hilang dari diri kita. Itu al-iman. Kemudian ada apa lagi? Wal afiyah, ya kan? Sulihah kal iman. Kemudian di sini ada al-afiyah. Apa al-afiyah? Dalam keadaan sehat wal afiyah. Apa arti al-afiyah? Al-afiyah itu adalah kesehatan yang sejahtera. Sehat sejahtera. Apa arti sehat sejahtera? Sehat secara jasmani atau fisik dan secara ruhani, spiritual. Termasuk sehatnya mental kita. Nah, makanya kalau ingin berobat fisik ya ke dokter atau ke apotek membeli obat. Kalau ingin mengobati rohani dengan itu tadi, dengan mengingat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kal iman wal afiyah, ada ar-rizki, war rizki. Rezeki itu nikmat besar. Rezeki kan ada banyak, ya kan? Nggak hanya melulu soal gaji, nggak hanya melulu soal honor, nggak melulu soal pendapatan laba, ya kan? Dalam perusahaan, tapi juga kesehatan kita itu adalah rezeki. Kemudian kita masih bisa senyum, ya walaupun dalam keadaan terhimpit hingga hari ini, karena kita meyakini takdir, kita pasrah kepada Allah, nah maka itu termasuk kenikmatan rezeki. Oke, wasamai masih bisa mendengar dengan jelas. Ya, nah hari ini mohon maaf betapa banyak orang yang disabilitas, yang mungkin nggak bisa mendengar lagi. Ya, maka alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa mendengar kajian, kita masih bisa duduk bareng diskusi, ya kan? Masih bisa mendengar nasihat-nasihat. Kalau sudah telinga dicabut nikmat pendengarannya, gimana lagi kita mau dengar nasihat?
yang ngebimbing keimanan kita, yang ngebimbing kehidupan kita, ya kan? Maka itulah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian nikmat besar apa lagi, ya, yang merupakan lingkup atau cakupan dari sifat Ar-Rahman ini, yaitu al-basar, melihat, pandangan, ya. Basar di sini teman-teman itu dibagi menjadi dua sebetulnya. Ada basar, ya ini basar nih ya, teman-teman lihat nih, ini basar nih, basar ya. Ada basar dan ada basirah. Apa bedanya basar dan basirah? Kalau basar dan al-basaru itu berasal dari kata fi'il madinya absara, ya kan? Nah, kalau fi'il mudhari'nya yubsiru, artinya melihat dengan mata ini nih. Bukan dengan kacamata ya, kacamata ngebantu aja. Jadi melihat dengan mata fisik ini nih. Ini al-basar, pandangan kita dengan mata kita ini. Kita memandang sesuatu dengan mata kita. Kalau basirah dengan apa? Dengan mata hati. Itu bedanya basar dan basirah. Nah, maka makna mendalam dan lebih rinci dari al-basar ini dibagi menjadi dua, yaitu al-basar dan al-basirah. Nikmat besarnya apa sih yang dimaksud di sini? Kita sampai hari ini masih bisa melihat bumi Allah yang begitu indah. Masih bisa melihat orang lain yang di bawah kita secara rezekinya, ya. Dan kita masih bisa melihat orang di atas kita rezekinya. Kita harus melihat ke atas agar kita punya motivasi ingin jadi kaya, agar bisa bersedekah. Nah, ya, kita melihat ke bawah juga, jangan sampai harta kita cukup hingga hari ini, tapi kita lupa bersyukur. Nah itu, ya. Nah maka masih diberikan nikmat hingga hari ini, maka itulah kita harus bersyukur, melihat hal-hal yang baik. Maka jangan melihat hal-hal yang diharamkan. Tuh, ya. Apalagi sekarang kan kita lihat sosial media saja, itu udah banyak sekali ujian mata. Astagfirullah. Harus jaga pandangan. Jaga pandangan, jaga hati. Menjaga pandangan dan menjaga hati. Nah, itu tadi. Jadi jaga penglihatan mata fisik kita, ya. Dan ketika kita masih ada semangat untuk menjaga pandangan itu, berarti iman masih ada. Nah, itu. Nah, kemudian basirah. Mata hati kita masih bisa merasakan ketenangan dalam ibadah. Mata hati kita masih bisa merasakan kedekatan kita dengan Allah, kehadiran Allah di setiap salat kita, di setiap sujud kita, di setiap zikir, munajat, doa kita. Itulah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Wa ghairi dzalika, dan yang lain sebagainya. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah punya apa? Punya andil dalam apa? Memberikan segala nikmat besar kepada hamba-hambanya. Nikmat besar ini tadi, ya. Nah, definisi ini juga dijelaskan nih teman-teman sebetulnya dalam tafsir Jalalain, tafsir Al-Qur'an yang sangat rangkum dan ringkas itu. Oke, tadi kan Ar-Rahman, sekarang Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Kalau tadi Ar-Rahman nikmat-nikmat besar, kalau Ar-Rahim adalah nikmat-nikmat kecil atau terperinci. Kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya itu, kalau Ar-Rahman ini nikmat yang kulli, kalau yang Ar-Rahim nikmat yang juz'i. Ya, juz'iyat, yang parsial. Parsial itu yang rinci-rinci, yang kecil-kecil. Pretelan-pretelannya, cabang-cabangnya. Ya, misal, oke, nanti kita sangkut pautkan. Ar-Rahim al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasihnya Allah, Allah ngasihi kita tuh dengan nikmat besar. Karena Allah nggak cukup mengasihi, Allah berikan juga kasih sayangnya, tambahannya kepada kita, namanya Ar-Rahim. Ya, udah dikasih nikmat besar, dikasih juga nikmat yang lebih terperinci. Apa saja nikmat itu? Al-mun'amu bidaqaiqin ni'am ay furu'iha. Nikmat-nikmat kecil yang terperinci itu, atau yang disebut dengan nikmat-nikmat cabang daripada nikmat asal tadi, Ar-Rahman di atas tadi. Nah, apa saja contohnya? Kaziyadatil iman. Nah, dengan atau seperti bertambahnya keimanan kita. Nah, kalau tadi kan di atas disebutkan kan, dari Ar-Rahman ini kan diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi nikmat-nikmat besar. Nikmat besarnya iman.
Nah, maka nikmat kecil terperinci atau cabangnya adalah bertambahnya iman. Itu. Kita belajar akidah ya untuk memperkuat atau menambah keimanan kita. Jadi kita sekarang sedang memohon kepada Allah, ya kita udah tahu nih, Allah udah ngasih nikmat besar kepada kita. Nah, agar kita nggak sombong, agar kita nggak merasa cukup dengan iman yang sudah ada sekarang di dalam hati, kita memohon lagi kepada Allah, ya Allah, setelah Engkau tunjukkan hamba, janganlah Engkau palingkan. Itu kan dalam salat doa itu kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati ini setelah Engkau tunjukkan ia kepada jalan yang telah Engkau ridhoi ini. Nah, maka iman masih ada, kita pupuk, kita rawat iman itu dengan kita memohon kepada Allah agar ditambahkan, dikuatkan. Melalui apa? Kita berusaha untuk mengkaji ilmu akidah yang akan menjadi bekal kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ar-Rahim. Al-Mun'im, oke. Kaziyadatul iman, ya, bertambahnya iman itu nikmat-nikmat cabang daripada nikmat asal tadi, al-iman. Nah, sekarang wa wufurin ni'mah. Tadi kan rezeki sudah ada, dikasih sama Allah, nikmat besar tadi ya. Kemudian kesehatan yang jasmani rohani sudah ada. Pendengaran yang baik masih bisa, alhamdulillah. Basar melihat yang baik-baik, ya kan, kita bisa menelaah takdir dan fenomena kehidupan ini dengan mata kepala kita. Nah, itu masih bisa. Dan kita masih merasakan ya manisnya nikmat dalam beribadah itu dengan basirah tadi itu yang saya jelaskan. Nah, maka ditambah lagi nih sama Allah dalam nikmat percabangan, karena Allah nggak punya sifat Ar-Rahman aja. Allah nggak sekedar punya sifat Ar-Rahman, Allah juga punya sifat Ar-Rahim, maka ditambahkan, dipenuhi itu nikmat tadi. Jadi udah nikmat-nikmat besar ini belum cukup juga untuk kita, ditambah lagi, disempurnakan nikmatnya, dipenuhi itu. Jadi kurang bersyukur apa coba kita? Kurang besar apa nikmat Allah, teman-teman ya? Mungkin kita yang kurang bersyukur. Ya. Wasaat rezeki, tadi rezeki udah dikasih, sekarang diluaskan. Tadi rezekinya cukup, sekarang diluaskan. Wadik kotil akli, ya, yang tadinya kita belajar, ya kan, mungkin kita belajar memahami satu teks Arab ini bisa setengah jam. Kita minta sama Allah, Allah maftah alayya futuhal arifin, ya Allah, bukakanlah kepadaku ya sebagaimana pemahaman sebagaimana Engkau membuka pemahaman bagi orang-orang yang arif, orang-orang yang pintar, orang-orang yang beriman. Nah, maka tambahin wadik kotil akli, ketajaman berpikir yang dimiliki oleh akal kita yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiddatis sam'i wal basar, dan keakuratan pendengaran serta pandangan kita. Oke. Daimil ihsan. Tadi kan Allah sudah definisinya, Ar-Rahman juga sudah, Ar-Rahim juga sudah. Sekarang daimil ihsani. Apa itu daimil ihsan? Daim dan ihsan. Apa artinya? Mutatabi'ul i'ta'i wal in'ami min ghairin qita'in. Daimul ihsan itu artinya kebaikan yang terus-menerus. Oke? Kebaikan yang terus-menerus. Nah, apa yang dimaksud definisi di sini adalah mutatabi'ul i'ta'i wal in'ami min ghairin qita'in. Arti daripada kebaikan yang terus-menerus yang Allah berikan. Ya, hebat kan teman-teman, luar biasa ya. Ya, sudah Allah dengan sifat Ar-Rahmannya, Allah beri kita tadi nikmat-nikmat yang besar. Dengan sifat Ar-Rahimnya, Allah tambah lagi nikmat kita. Ya. Nah, ditambah lagi nih, udah dikasih nikmat besar, nikmat kecil, Masya Allah. Allah berikan nikmat itu tanpa putus, tanpa henti. Daimul ihsan artinya kebaikan yang terus-menerus. Apa artinya? Mutatabiul i'ta'i wal in'am. Himpunan, kumpulan, ya, pemberian dan nikmat dari Allah yang Allah anugerahkan kepada kita min ghairi inqita'in, tanpa putus, tanpa henti. Pertanyaannya hingga hari ini, kenapa kadang kita masih mengeluh? Nah, maka itu dengan membaca mukadimah ini, insya Allah ya kita bisa merenungi kembali diri kita agar esok kita lebih bersyukur dalam hidup. Oke, hebat, luar biasa ya. Sudah Allah berikan dengan sifat Rahman tadi, Allah berikan kita nikmat besar, dan dengan sifat Rahim Allah tambahkan lagi nikmat itu. Ada daimul ihsan, Allah berikan itu tanpa putus, terus tuh kasih ke kita.
Ya. Allah tidak pernah putus mencari nikmat, tapi kita sering putus dalam bersyukur. Nah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sering dan tanpa putus memberikan nikmat, maka jangan sampai kita putus juga dalam bersyukur. Harus terus-menerus bersyukur. Oke? Asyarhu. Syarhu. Ma makna syarhu? Apa arti syarhu? Syarhu adalah penjelasan. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumah aqidatul awam bil basmalah. Nah, di sini nih. Luar biasa teman-teman. Ini dijelaskan. Kalau tadi bait di atas tadi ya, yang abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Itu yang menyampaikan adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah, tadi mufradat kosakata yang menjelaskan siapa? Yaitu ini kan Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, pengarang kitab Jala'ul Afham ini. Nah, sekarang asyarah penjelasan. Tadi kita sudah lihat baitnya. Kita kupas tuh definisi-definisi beberapa kosakata yang harus kita pahami, nggak boleh salah-salah. Nah, sekarang kita baca penjelasannya. Ya, karena kenapa kita baca penjelasan? Karena ada beberapa kata kunci nanti yang memerlukan definisi atau pengertian. Definisinya sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, tinggal kita baca penjelasannya. Nah, luar biasa ya kitab ini ya, sangat ringkas, mudah dipahami dan enak gitu, nggak padat. Bandaneira, ketawa ini, bagus nggak apa-apa, biar nggak serius sama kajian. Oke. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumah aqidatul awam bil basmalah. Jadi kata Abu Ya Said Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjelaskan ketika Sayyid Ahmad Al-Marzuki menuliskan Aqidatul Awam, bait tadi ya, nazom tadi itu. Ya. Beliau mengawali dengan menulis ya, abda'u, saya mengawali dalam penulisan nazom Aqidatul Awam tadi bil basmalah. Saya mengawali dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Ya, tujuannya apa? Apa sih tujuannya? Musta'inan billahi azza wa jalla alladhi wasi'at rahmatuhu kulli syai'in. Jadi dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memohon pertolongan kepada Allah? Karena ya, dengan keluasan rahmat Allah ya dalam segala hal. Wa tatabu'i i'ta'ihi wa in'amihi min ghairin qita'in walan siramin. Jadi ketika ini Sayyid Ahmad Al-Marzuki dalam menulis Aqidatul Awam itu diawali dengan bismillah. Ya, untuk apa? Kenapa harus menyebut nama Allah? Ya, beliau memohon kepada Allah. Memohon untuk apa? Agar dengan keluasan rahmat Allah dan dengan segala pemberian dan kenikmatan yang tadi sudah kita sampaikan, apa saja yang Allah berikan dalam nikmat cakupannya besar, nikmat kecil, dan nikmat yang tiada henti. Salah satunya apa? Agar Allah tambahkan lagi nikmat, yaitu apa? Yaitu agar ada keberkahan dalam penulisan ini, dan beliau selalu ingin bersama Allah dalam menuliskan nazam Aqidatul Awam. Karena beliau merasa tidak bisa menulis kalau bukan kekuasaan Allah, kalau bukan karena kehendak Allah, kalau bukan karena kuasa Allah, kalau bukan karena izin Allah. Nah, luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Selingan. Nah, jadi tadi ya, karena nikmat besar, nikmat kecil yang senantiasa Allah berikan, nah maka beliau tidak ingin luput daripada memohon pertolongan kepada Allah. Takut salah ketika nulis. Dan biar ada keberkahan. Salah satu keberkahan dari penulisan ini apa? Yaitu banyak orang yang mempelajari, banyak orang paham, masyarakat awam paham, kita kan. Nah, luar biasa. Awalan iqtida'an. Nah, maksudnya apa? Pertolongan lainnya apa? Apa yang beliau inginkan dari Allah? Awalan iqtida'an bil kitabil aziz tartiban la nuzulan. Jadi beliau luar biasa ya. Beliau aja menulis karya itu pakai bismillah, teman-teman. Mencontoh apa? Iqtida'an bil kitabil aziz, sebagaimana beliau meniru, mencontoh apa? Bil kitabil aziz, penulisan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim itu kan dituliskan dalam diawali dengan bismillah. Ya. Sanian amalan bimaja. Nah, jadi ini, tadi kan beliau bilang nih, kenapa pakai basmalah ketika menulis ini, ya kan? Nah,
karena ingin memohon pertolongan kepada Allah. Nah, alasan yang menguatkan beliau lagi, beliau melihat kepada Al-Quran, ditulis diawali dengan Bismillah. Kemudian motivasi kedua beliau apa? Amalan bima jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai bentuk pengamalan, sebagaimana yang pernah Nabi sampaikan dulu. Apa kata Nabi? Ini hadis nih. Hadis nih ya. Kullu amrin dzibalin. Nah, ini hadis populer ya. Bismillah. Bima jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Tuh. Segala perkara yang memiliki nilai kebaikan, ya, la yubda'u fihi bi bismillah. Jika tidak diawali ketika kita ingin melakukan amal soleh atau ibadah, ya, misal ingin sedekah atau apa, kalau kita tidak mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita tidak mengawalinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa aqta, maka amalan itu akan terputus pahalanya. Terputus pahalanya itu bukan berarti amalnya tidak diterima. Amal solehnya, aktivitas kita, ya, itu ya sekedar aktivitas. Menulis buku ya hanya sekedar menulis buku. Kemudian mengajar ya hanya sekedar mengajar. Tidak dengan Bismillah ya tidak ada keberkahan. Kalau ada Bismillah kan, kalau kita pakai Bismillah, nyertain Bismillah, ada nilai plus di situ. Ada bernilai di sisi Allah dan niatnya karena ibadah kepada Allah. Nah, itu. Nah, maka beliau menulis karya ini dengan diawali dengan Bismillah. Nah, kita harus mencontoh bagaimana perilaku para ulama terdahulu, terutama dalam segenap aktivitas kehidupannya. Karena dunia bukan punya kita sendiri, dan hidup di dunia kita sangat-sangat butuh, ya, butuh lingkungan sosial. Kita belajar dari etika sosial, itu penting. Diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan status hadis ini marfu'. Ai naqisun wa qalilul khairi wal barakah. Nah, apa artinya aqta tadi? Terputus keberkahan itu. Artinya apa? Naqisun wa qalilul khairi wal barakah. Jadi bisa berkurang atau bahkan sedikit atau mungkin bisa putus kebaikan dan keberkahannya. Nah, kalau kita tidak mengawali suatu perbuatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang ketiga, alasan yang pertama tadi beliau nulis Bismillah di karya pertamanya ketika masuk ke dalam akidah ya. Etika masuknya ke, enggak, kalau akidah dia membahas soal keimanan, soal keyakinan. Kalau etika penerapan atau perilaku tata cara berkehidupan. Itu masuknya nanti ke kajian tasawuf. Ya. Jadi kajian tasawuf itu bagaimana kita agar berperilaku baik, maka dalam kita harus baik dulu. Ya, spiritual kita, ruh kita harus baik dulu, hati kita harus bersih dulu, nanti akan berefek kepada penerapan adab yang baik pula. Seperti itu. Nah, alasan pertama tadi, kenapa beliau menulis kitab ini diawali dengan Bismillah? Karena mengikuti Al-Quranul Karim yang diawali dengan Bismillah. Yang kedua, sebagaimana Nabi mereminder lah, memberikan warning lah, ya kan? Kalau mau barokah, kalau mau ada kebaikan, ada pahala di sisi Allah, ya maka niatkan karena Allah dan sertakan Allah, sebut nama Allah di situ. Nah, ketiga, ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna yaftatihu kutubahu rasul. Jadi yang ketiga ini nggak usah kita bahas. Ceritanya panjang soalnya. Yang penting kedua tadi ya, yang teman-teman ambil ya. Baik Ustadz. Masuk halaman 16. Wih, Ustadz Aldi nih. Mantap dari rumah. Oke teman-teman, kayaknya sudah cukup sih sampai sini. Karena sudah 9:30 malam, belum kita sesi tanya jawab ya. Kayaknya ekspektasi saya terlalu tinggi tadi, sampai halaman 20. Berarti di pekan depan kita masih di mukadimah ya. Kenapa? Nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa, lanjut, nggak apa-apa. Lanjut aja. Jangan. Kita yang di Indonesia Tengah, Indonesia Timur sudah lebih malam. Oke, siap Ustaz. Kenapa? Lanjut sampai jam 12, oke Ustaz. Tuh, besok saya kerja soalnya. Harus cepat istirahat. Ya, yang teman-teman Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya. Tapi gimana nih? Assalamualaikum. Saya jelasin rinci kayak gini nggak apa-apa kan ya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Nggak masalah. apa-apa, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jenengan, mohon maaf siapa ya? Mungkin bisa kenalkan diri. Saya yakin di sini yang hadir itu biasanya ya kalau saya ngisi ada orang yang MUI pernah ada kiai, ada santri. Nah itulah saya senangnya kalau ngisi ada mereka-mereka, ada antum-antum agar apa yang salah bisa dikoreksi, yang kurang bisa ditambahkan. Karena saya senang diskusi gitu. Jadi nggak sekedar apa seperti kiai Masih mengajarkan ingat, Ustaz? santri seperti itu. Ya, Oke, masuk Masih itu. ingat. siapa? Muhammad alias Karim, Masya alias Allah. tukang kritik, alias orang paling ganteng di rumah. Foto profilnya masih ganteng. Masya Allah, nah makanya nggak apa, saya ada feeling nih Pak Kiai dari tadi. Ntar saya tutup dulu Pak Kiai ya. Nanti habisnya kita diskusi. Izin Pak Kiai. Baik teman-teman, kita akhiri ya sesi sekarang ini di tadi fokus pembahasan basmalah. Ya, masih di mukadimah. Pekan depan, insya Allah masih di mukadimah juga kita akan bahas perihal dari bait ini. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tuh. Alhamdulillah. Dan kita akan masuk kalau sempat nanti sholawat ya, tentang apa makna sholawat, macam-macamnya. Ya, apa makna sholawat, sholawat dari kata sholat, nah kemudian sholawat Allah untuk hambanya seperti apa, kita kepada Nabi maknanya apa, malaikat untuk kita apa, seperti itu. Pekan depan insya Allah akan kita bahas rinci, insya Allah ya satu persatu, pelan-pelan ya, kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon, itu insya Allah. Jadi jangan kita terburu-buru seperti lari. Jadi kita jalan santai, tapi kita menikmati daripada isi kandungan buku ini, kitab ini. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi dan dibenarkan. Ya Allahumma fiq la aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah wa ridha wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan moderator dipindahkan sesi dulu ke tanya jawab dan diskusi. Nanti biar saya dan Pak Kiai beserta rekan-rekan bisa memulai diskusi kita. Silakan moderator. Baik Kak. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Demikian tadi materi dari narasumber kita hari ini, dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi, yaitu selama 20 menit. Untuk teman-teman semua, silahkan acungkan tangan dan on mic, lalu perkenalkan diri dan sebutkan pertanyaannya apa. Tapi ini udah ada beberapa sih ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua silahkan, atau mungkin Kak Dharma ini mau dibacakan dulu untuk yang di kolom pesan. Gimana sebelum tanggapan dari yang lain? Mau dibacakan dulu? Oh iya. Ini banyak Mohon beberapa. izin Pak Kiai, kita ini dulu ya dari apa? Oke, boleh dari kolom komentar dibacakan dulu. Baik, ini pertanyaan pertama dari Kak Aji Juanda. Izin bertanya Ustadz, apa perbedaan kitab ini dengan kitab Nurus Lam Syekh Nawawi Al-Bantani? Nah ya, itu pertanyaan pertama. Baik. Silahkan dijawab dulu Kak. Baik, Bismillah. Terima kasih Mas Aji Juanda. Sebetulnya ini menjadi pertanyaan ini juga kan sebetulnya. Kenapa saya nggak menghadirkan Nuruz Zolam ya? Kenapa saya hadirkan Jala'ul Afham kitab ini? Ya, jangan syarah Aqidatul Awam kan yang terkenal itu kan salah duanya dua ya, nggak salah satu, salah dua. Nuruz Zolam dan Jala'ul Afham, syarah terhadap Aqidatul Awam. Nah, sebelum saya berkomentar sedikit terkait perbedaan, ya, yang saya tahu hanya sedikit, karena saya hanya berani mengajarkan dari kitab yang pernah saya pelajari dan saya telah mendapat sanad atau izin untuk mengajarkan kepada orang lain. Maka yang saya baru ada sanad itu Jala'ul Afham, kalau Nuruz Zolam belum. Nah, kalau perbedaan antara keduanya, ya sebetulnya dibilang perbedaan sih secara isi nggak ada sih.
Ya, nggak ada yang artinya sama satu irama. Cuman Jala'ul Afham ini dia lebih ringkas. Kalau Nurul Zalam apa ya, lebih terperinci lagi gitu. Itu perbedaannya di situ aja, lebih terperinci. Itu kalau sependek yang saya tahu. Nah, saya belum berani juga mengajarkan Nurul Zalam karena saya belum mendapat sanad. Kalau ngaji sudah, cuman sanad untuk mengajarkan itu belum. Jadi saya beraninya cuman sebatas Jala'ul Afham, Syarah Ghidatul Awam. Nah, kalau perbedaan tadi, kalau Nurul Zalam itu lebih terperinci dia, lebih banyak penjelasannya. Kalau Jala'ul Afham sangat ringkas dan enak untuk dihatamkan secara cepat. Seperti itu. Gitu Mas Ali Juanda. Mungkin jenengan lebih paham, monggo. Oke. Habis nanya ke Yang lain silakan. ntar Haji Juanda nanya ke saya, Tok. Ke saya lewat Japri. Biasanya begitu. Ini Tapi guru saya biasanya Haji Juanda habis ini kali rajin. ini guru saya ini. Jadi malu saya. Oh, Nggak ada Habib, ternyata. belum tes DNA. Masya Allah. Ahlan Pak Kiai, mungkin Pak Kiai bisa menginformasikan. Saya juga masih penasaran Pak Kiai, sejujurnya. Karena saya belum intens mengkaji Nurul Zalam ya, Syarah Ghidatul Awam. Taslim aja taslim. Saya sih udah ngaji. Pokoknya apa yang dijawab tadi sih udah keren lah. Ada Nurul Zalam. Nurul Zalam itu tetangga saya itu. Jualan kedelai. Masya Allah. Mungkin ayahnya dahulu itu pengagum daripada kitab Nurul Zalam. Sehingga punya putra itu diberi nama Nurul Zalam. Seperti itu mungkin. Nurul Zalam. Sama saya punya sahabat itu. Beliau itu adalah orang yang hafal Fathul Wahab, punya anak pertama dikasih nama Zakaria Al-Ansari, anak kedua kebetulan laki-laki dikasih nama Fathul Wahab. Ini istimewa, mungkin karena kagumnya dengan nama kitab tersebut, jadi memberikan nama anaknya itu seperti itu. Masya Allah, kata saya ingin mencontoh beliau sebenarnya seperti itu, Kiai. Kalau gitu saya ingin mencontoh juga Pak Kiai. Kayaknya nanti kalau saya sudah menikah dan sudah punya anak, saya ingin memberikan nama Muhammad bin Alawi. Atau enggak Ahmad Al-Marzuki. Masya Allah. Karena ngefans. Iya. Ahmad itu namanya abah saya. Abah saya tuh namanya Ahmad. Saya nama Muhammad, nama abah saya tuh Ahmad. Mohon maaf. Mungkin ini bisa dilanjut dulu untuk pertanyaan kedua. Oke, silakan. Ya, Dian. Baik, ini dari Kak Elisa Julianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Banyak teman saya yang mengeluhkan tentang tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Maka amalan apa saja yang menjadikan seseorang bisa khusyuk dalam sholatnya? Dan apakah menangis dalam sholat itu termasuk bagian zikir mengingat Allah ketika sendiri? Syukron barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab dulu, Kak. Ini ada satu pertanyaan lagi setelahnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada posisi ini saya sebagai narasumber, jadi saya mengawali. Nanti mohon dilengkapi Pak Kiai dengan rekan-rekan. Ya. Baik, tips untuk khusyuk dalam sholat. Oke. Berdasarkan yang pernah disampaikan sama guru saya waktu di Tunis, saya kuliah di Tunis kemarin, beliau namanya Syekh Muhammad Salahuddin Al-Mistawi, Mursyid Thariqah Asy-Syadziliyah. Ketika kita mengkaji ya, tentang renungan mendalam atau tafakkur fis shalah, renungan mendalam dalam sholat, itu ada satu pembahasan yang menurut kita sangat untuk khusyuk itu yang sangat susah, teman-teman ya. Makanya khusyuk itu bukan menjadi penentu diterima atau enggaknya sholat. Jadi khusyuk itu memang sesuatu yang harus kita capai. Ya, tapi bukan berarti kita menyerah dalam menggapainya. Jadi khusyuk itu, kalau dalam bahasa tasawufnya, dalam bahasa kajian sufistik ya,
khusyuk itu adalah ketika kita berusaha menghadirkan hati ketika sholat. Jadi yang jadi fokus itu bukan hanya bacaan kita yang melantunkan bacaan sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nggak hanya gerakan juga. Jadi memang raga kita sujud, tapi bagaimana caranya hati kita juga sujud. Jadi menghadirkan hati ketika sholat. Jangan sampai kita sholat, gerakan sudah sesuai dengan tata cara sholat dalam fikih. Tapi hati masih ada dunia. Ya. Hati masih menjadi tempat bersemayamnya dunia di situ. Kita hadirkan hati itu, kita lepaskan hal-hal duniawi. Kita coba hadirkan hati dalam sholat. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau cara untuk kita sebagai orang awam, ya, kata guru kami, saya lupa waktu itu pas kajian kitab apa ya, saya lupa. Jadi waktu itu pas mengaji malam Jumat, setelah rotiban, marhabanan, nah, beliau menyampaikan ngajar sebuah kitab, ada satu sesi memang, pengganti kajian hikam waktu itu. Beliau menyampaikan tips utama khusyuk untuk sebagai orang awam adalah coba kita pahami dulu bacaan-bacaan sholat. Jadi nggak sekedar hafal teman-teman, nggak sekedar hafal bacaan sholat, tapi kita resapi betul-betul makna di setiap bacaan sholat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pahami, merenungi ya makna di balik gerakan sholat. Ya, ketika takbiratul ihram maknanya apa? Allahu Akbar. Artinya kita siap. Kita siap, ya kan? Bersama Allah kita selalu siap. Dalam keadaan suka dan duka dalam kehidupan dunia ini, dalam rintangan apapun, bersama Allah, dengan Allah kita selalu siap menghadapi segala hal. Maka ketika kita diterpa oleh masalah, nggak ada tuh istilah tumbang. Nggak ada istilah apalagi menyerah. Nah, maka makna tadi setiap gerakan sholat. Nah, begitupun ketika kita ruku, ketika kita sujud, nggak hanya raga kita yang sujud, tapi hati kita juga ikut sujud. Jadi cara yang mungkin sederhana, langkah awal ya, kita sebagai orang awam, cara untuk khusyuk yaitu tadi. Ya. Bagaimana caranya agar kita khusyuk? Ya dengan cara menghadirkan hati kita ketika sholat. Jadi nggak sekedar raga kita yang sholat, ya, tapi ruh kita juga sholat. Fokus, jangan sampai kita sholat menghadap Allah, tapi hati kita masih menjadi tempat bersemayamnya hal-hal duniawi. Nah, salah satunya apa? Masih kepikiran hal-hal duniawi, itu kan. Nah, caranya tadi, kita pahami ya bacaan sholat, dan kita pahami gerakan sholat, makna di setiap itu. Itu langkah awal aja dulu, untuk kita sebagai orang awam. Nah, mungkin itu yang saya ketahui. Nah, cara untuk khusyuk. Mungkin ada cerita dari para ulama lain, ya. Misal para Habib siapa pernah menyampaikan, saya lupa. Sholatlah kita seakan-akan surga di sebelah kanan kita, ya, neraka di sebelah kiri kita, dan neraka juga di bawah kita nih. Jadi kita dalam keadaan itu tertekan dan mencekam. Ya, dan kita ingin senantiasa kayak identik ke hal-hal kebaikan, artinya ingin berusaha untuk khusyuk dalam sholat, ingin mengincar surga Allah tadi. Nah itu. Nah, atau bisa juga saking kita nggak pengen terganggu dengan hal apapun, ya kan, nggak pengen terdistract ya dengan ingatan-ingatan duniawi. Nah maka kita harus punya mindset dan keyakinan bahwa mungkin sholat kita saat itu adalah sholat yang terakhir kali. Sehingga menekan diri kita untuk berusaha khusyuk. Nah, itu. Jadi khusyuk itu harus sesuatu yang harus kita upayakan. Ya, sesuatu yang harus kita upayakan. Oke, jangan pernah menyerah. Coba kita lakukan hal-hal yang sederhana tadi. Itu yang sependek yang saya tahu. Yang pernah saya kaji bersama guru-guru. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Salahuddin Al-Mistawi, mursyid kami di Tunis dari Tarekat Asy-Syadziliyah. Demikian, semoga itu bisa menjawab. Mungkin dari ini, yang lain ada jawaban dari Pak Kiai atau Mas Haji Juanda tadi? Mohon disampaikan. Bukan menjawab. Saya pernah mendengar cerita, tapi saya tidak baca kitabnya. Tatkala para sahabat itu
sebelum melaksanakan sholat. Rasulullah dawuh, siapa di antara para sahabat yang sholatnya khusyuk, maka akan aku beri hadiah sorban. Pertanyaannya, siapa kira-kira di antara sahabat itu yang khusyuk? Hadiahnya sorban loh. Ini sulit. Tapi teman-teman yang bertanya tadi, catat, ingat. Kalau nggak mau dicatat, diingat saja. Sesuatu yang ada di luar sholat, itu akan datang di dalam sholat. Saya ulangin. Sesuatu yang ada di luar sholat akan datang di dalam sholat. Sekali lagi, sesuatu yang ada di luar sholat itu datang di dalam sholat. Saya tadi sebelum sholat duhur ditelepon teman. Bang, nanti selepas duhur ke rumah ya. Ini ada pecel bebek. Ketika saya sholat duhur, ngimamin duhur, itu yang terlintas di pikiran saya. Pecel bebek, sambal pete, nasi jagung. Saya udah berupaya, tidak ada di hati saya hal itu. Sulit. Yang penting sholat kita itu syarat dan rukunnya terpenuhi. Tetapi khusyuk tetap diupayakan. Hadirkan hati, ya paling tidak saya ngikuti kiai saya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Konsentrasi. Akan tetapi sayang beribu sayang, saya tidak bisa mencontoh kiai saya. Mungkin saya termasuk murid yang tidak benar gitu ya. Tapi semoga walaupun saya tidak benar, diaku sebagai muridnya guru saya. Amin. Hanya saja ya seperti itu. Itu catat tuh. Sesuatu yang ada di luar sholat, itu datang di dalam sholat. Mungkin jenengan-jenengan tadi yang bertanya, ngalamin. Pas lagi sholat, ini musim penghujan, baju udah kering, dengar suara geluduk. Apa yang ada di pikiran, apa yang terlintas di hati. Saya tidak menjawab, Kiai. Saya tidak menjawab, hanya saja anggaplah saya ini omong kosong. Walaupun omong kosong, ya mungkin bisa dicatat. Tapi tetap berupaya memperbaiki diri, berupaya kita dekat dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Terus seperti itu. Jadi harus mampu mengendalikan ruh dan nafsu. Karena ruh dan nafsu ini bendanya berbeda, tapi rumahnya satu. Itu harus dikendalikan. Nggak bisa ya latihan. Sampai kapan? Dia seterus-terusnya. Gitu. Kalaupun tidak mampu terus gitu. Berupaya. Jangan sampai nggak sholat. Wah, saya belum khusyuk. Ya udah, mau nunggu kapan? Nunggu kiamat kurang 2 hari baru mau sholat. Paling tidak. Walaupun kita nggak bener, udah sholat. Wah, saya maaf nih. Saya puasa bolong-bolong tapi sholat saya istiqomah. Ya alhamdulillah, tapi jangan sampai puasanya itu nggak dibayar utangnya. Itu kita nakal, ya tapi berhentilah, tobat dari nakalnya. Jangan sampai gak sholat. Gitu ya, latihan khusyuk lah. Saya pun belum pernah merasakan nikmatnya sholat. Terus terang, di usia saya ya, sudah hampir 50, sekali aja
Gak usah sholat fardu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, pengen merasakan nikmatnya sholat. Itu belum pernah saya. Gitu terkadang apalagi kalau udah bokeh, nggak punya duit, tagihan cicilan datang itu sholat kenceng sampai nangis-nangis. Nah, nangis dalam sholat itu tidak dianjurkan dalam mazhab Syafi'iyah. Itu masuk dalam kategori makruh. Itu tidak dianjurkan. Itu ya seperti itulah. Saya sih tidak menjawab pertanyaan, hanya memberikan gambaran saja. Itu saja. Terima kasih moderator. Baik, ini kita lanjut dulu ya. Masih ada satu pertanyaan dari bentar ini Kak Dharma bisa minta tolong bacakan ini soalnya saya keluar tadi jadi pertanyaannya hilang. Oke, saya bacakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya, ketika melakukan suatu kegiatan, namun kita lupa membaca bismillah. Apakah kita harus membaca bismillah ketika kita ingat? Karena terkadang manusia mungkin tergesa-gesa, akhirnya kita lupa baca bismillah. Syukuran Ustaz. Baik. Perkara membaca bismillah ini, yang tadi dimaksudkan adalah segala sesuatu perbuatan yang diawali dengan bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah, maka ada berkurangnya atau kurangnya keberkahan. Nah, maka bacalah bismillah ya, seketika kita ingat. Itu. Jadi bukan berarti karena kita manusia kadang linglung, ya kan? Ini implementasi di kehidupan sehari-hari aja. Kita menargetkan setiap apa-apa bismillah, setiap apa-apa bismillah. Tatkala kita lagi banyak pikiran, mungkin ingin melakukan sesuatu itu lupa. Nah, maka nggak apa-apa, bacalah bismillah saat kita ingat kembali. Seketika itu kita ingat, seketika itu kita baca. Itu, ya, seperti itu. Mungkin Kalau main iya. slot, main game slot judi online boleh nggak pakai bismillah Kiai? Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menang gitu. Sama ini Pak Kiai, lagi stres ya kan? Lagi stres beli Amer, anggur merah misalnya. Lagi stres beli anggur merah. Bismillah, semoga dengan ini tenang. Ya, bismillah, semoga ini minuman terakhir. Itu. Jadi yang dimaksud dengan ini, makanya tadi teman-teman di hadis itu kan, kalau kita baca syarahnya, ya, kullu amrin dzibalin, segala perkara ya atau perbuatan dzibalin yang bernilai kebaikan. Baik di mata siapa? Bukan baik di mata manusia standarisasinya. Baik di mata Allah. Artinya baik di mata Allah itu adalah yang kembali kepada yang Allah perintahkan dan yang Allah bolehkan dan yang Allah larang. Yang diperbolehkan, ya kita lakukan amalan yang mengandung kebaikan tadi itu, yang zibalin, ada mengandung kebaikan, unsur kebaikan. Kalau misal hal yang dilarang, diharamkan, ya maka jangan dilakukan. Jangan sampai kita baca bismillah seperti kata Pak Kiai tadi, atau kata saya barusan, ya kan. Nah, untuk perkara-perkara yang diharamkan, malah kita baca bismillah. Itu namanya melecehkan Tuhan kita sendiri, jangan ya. Jangan kita melakukan yang diharamkan, malah pakai bismillah. Maka lakukan hal-hal kebaikan yang diridhoi, disukai Allah, dicintai Allah, dianjurkan dan diperintahkan Allah dengan bismillah semua itu. Agar apa? Agar semua hal kebaikan tadi itu dalam aktivitas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu mengandung ibadah ya. Ada nilai plus istimewa di sisi Allah. Jangan hal-hal yang buruk ya, sejatinya seperti itu. Itu di hadis itu. Kullu amrin dzibalin, segala perkara yang baik la yubda'u fihi bismillah. Kalau tidak diawali dengan bismillah, maka ada kurangnya keberkahan di situ. Dan maka kesimpulannya, kalau melakukan hal yang buruk jangan pakai jangan pakai bismillah. Ya. Ada lagi teman-teman? Yay. Mohon maaf. Minta waktunya moderator izin. Baik. Saya dibisikin
istri barusan tatkala pertanyaan sebelumnya. Bagaimana sholat kita supaya kita khusyuk dan apa kiat-kiatnya, apa doanya. Kalau saya menjawab itu saya dimarahin. Dianggap jawaban tidak bijak. Saya akui apa yang saya jawab itu tidak benar. Mungkin saya menjawabnya itu keluar dari nafsu saya. Akan tetapi apa yang saya sampaikan itu masih dalam rangka yang dibenarkan oleh ulama. Walaupun apa yang saya jawab itu disalahkan oleh istri saya. Wajar mungkin istri saya karena santri memprotes suaminya. Pertanyaan itu berangkat daripada ketulusan hati yang ingin memperbaiki sholatnya, yang betul-betul cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Jadi pengen banget rasanya hati ini bermesraan dengan Allah. Seperti itu ya. Hanya menyampaikan itu saja. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, jika mau dijadikan catatan, ya silakan. Jika mau dikesampingkan, ya alhamdulillah, gak ada masalah. Terima kasih. Jadi dari ini Pak Kiai ya, saya memastikan kembali. Dari keinginan yang pengen banget gitu khusyuk. Berangkat dari keinginan hati Pak ya. Rata-rata di tiap-tiap majelis itu pertanyaan itu dalam Januari ketemu Januari. Kalau nggak salah orang yang bertanya seperti itu sekian ratus juta. Dari setiap-tiap majelis, dari setiap-tiap kajian. Ya kalau nggak percaya, panggil malaikat suruh hitung ada berapa jumlah pertanyaan begitu. Seandainya saya diberikan kasaf untuk ngomong sama malaikat, kan datanya ada di malaikat. Jadi pertanyaan itu berangkat dari kesungguhan hati. Seperti itu. Saya senang dengan orang yang bertanya begini. Ngajarin saya juga. Gitu, Ustaz. Karena saya pengen betul hadirnya hati itu di dalam salat. Ada kudahal. Masya Allah. Syukran Pak Kiai atas sudah melengkapi, menambahkan. Itu yang kami butuhkan. Seperti itu. Silakan. Tapi kalau Ustaz hari ini sholat subuh bareng sama saya, kalau sholatnya khusyuk, saya belikan pulsa ya 10.000 aja. Kenapa 10.000 Pak Kiai? Nah, iya 10.000 aja. Takutnya saya janji 200.000, antum ngaku khusyuk, saya gak ada 200.000. Siap, saya meluncur ke Jakarta penerbangan malam ini. Baik, kita Silakan. lanjut. Baik, Kak. Mungkin terakhir ini kayaknya dari Kak Aldi dari tadi mengangkat tangan. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup sesi diskusi kita. Tanya dari tadi mengangkat tangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Terakhir. Oh, oke. Thank you moderator. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi kan kajian tadi Ustadz bilang tentang kenikmatan rezeki. Kan berbeda-beda tuh kenikmatan rezeki. Pertanyaan saya tuh mudah aja, Ustadz. Ini tentang kalau kita dapat teman yang sifatnya pikirannya tuh kurang waras lah, bisa dibilang. Apakah itu termasuk rezeki? Kalau itu termasuk rezeki, rezekinya tuh segi apa, Ustaz? Dalam segi pikirannya aja, Ustaz. Teman, kita mendapatkan teman, tapi pikirannya tuh nggak waras tuh. Tapi lawakannya tuh mukanya tuh waras. Itu
bagaimana Ustaz? Apakah itu dapat dipastikan rezeki lewat teman atau apa? Kan rezeki itu kan berbeda-beda tuh. Saya pengen mengetahui itu. Apakah dari kau untuk kita mendapatkan rezeki, nikmat rezeki tersebut ataukah enggak? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Syukron. Baik, terima kasih Ustaz Aldi atas pertanyaannya. Ini namanya bukan bertanya, ini ngetes. Ustadz juga beliau nih, Aldi nih. Ya, untung nggak Pak Kiai yang ngetes saya, untung Aldi. Kalau Pak Kiai udah keok saya kayak. Baik, bismillah, saya coba menjawab ya. Dalam hidup ini kita memang harus memahami dengan mencari tahu definisi rezeki itu apa. Ta'rif atau ya definisi rezeki itu apa? Klasifikasinya apa saja? Apa yang dimaksud dengan rezeki? Ya, memang secara proses itu adalah anugerah yang dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Dalam pemberian dalam bentuk apa? Ya, pemberian dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi ataupun non materi. Ya. Nah, yang bersifat non materi ini, ya, ini maksudnya seperti ini. Kalau kita melihat ke surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, kita bertobat nih. Kita hijrah ingin jadi lebih baik terus mengkaji ragam keilmuan Islam untuk memperbaiki akhlak kita, untuk menambah wawasan kita, dan untuk mengokohkan iman kita. Nah, dalam proses pembelajaran tadi, perjuangan kita mencari ilmu itu semua yang akan mendukung proses taubat dan hijrah kita, perbaikan diri kita di hadapan Allah dengan tujuan mencari ridha Allah. Salah satu yang Allah janjikan di surah An-Nisa ayat 100 adalah circle pertemanan yang baik. Oke, circle atau kelompok atau tongkrongan lah bahasa kita ya. Tongkrongan yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Yang dapat menambah kedekatan kita dengan Allah. Bukan berarti dia punya kuasa untuk mendekatkan diri kita lebih dekat dengan Allah, bukan. Tapi dalam nasihat-nasihat kebaikan. Jadi dalam tongkrongan ada nasihat kebaikan. Ada teman-teman yang mengenalkan kita tentang Allah, mengenalkan kita kepada Rasulullah, tentang Rasulullah. Jadi teman-teman yang baik itu adalah itulah khairul ashab man yadulluka alal khair. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkanmu pada kebaikan. Maka inilah rezeki. Rezeki yang non materi dalam hidup ketika kita menemukan circle ya, pertemanan, tongkrongan yang dapat ya mendukung proses hijrah kita. Karena dari teman-teman kita itu menyampaikan kepada kita mungkin apa yang belum pernah kita pelajari. Seperti contoh sederhana saja malam ini. Apa yang belum saya dapat dari Pak Kiai tadi disampaikan. Ya, dan dari Aldi ini saya jadi berpikir kembali bagaimana kita menelaah teman-teman kita dalam hidup di dunia ini. Ya, jadi di sini kita berpikir mana teman yang sebagai rezeki, mana teman sebagai ujian. Itu. Nah, sekarang gini, teman sebagai rezeki tadi adalah mereka yang menguntungkan. Menguntungkan itu mendukung proses hijrah kita, mendukung kita dalam kebaikan. Bahkan kalau dekat dengan dia terus, kita lebih dekat dengan Allah terasa. Itu. Kita lagi lebih semangat dalam belajar dalam beribadah. Nah, sebaliknya, kalau kita menemukan teman yang tidak ada ya kriteria-kriteria seperti tadi, malah mungkin lebih menyuruh kita untuk lebih sabar. Ya, memang itu teman sebagai ujian. Tapi kalau kita berteman dengan dia karena Allah, tidak akan kita tinggalkan. Artinya apa? Kita ingin menjadi penasehat bagi dia. Nasihat dalam kebaikan, nasihat dalam pertemanan dengan cara yang tidak ekstrim. Kalaupun dengan perilakunya, ya kita anggap sebagai ujian. Sekuat apa kita diuji dengan tingkah lakunya, ya memang itu adalah ujian, bukan rezeki mungkin ya. Tapi dengan kesabaran kita menghadapi ujian itu karena mungkin dia buat kita kesel, dengan kesabaran kita tadi, ya kan, itulah yang menjadi nilai plus kita di mata Allah. Ya Allah, jika engkau memang menghendaki hamba berteman dengan dia dan saling menasihati dalam kebaikan, terutama ingin mengajak dia kepada jalan kebaikan, aku berteman dengannya karenamu ya Allah. Karena cintaku kepadamu, maka aku mencintainya karenamu.
Aku nggak pengen dia dalam kesesatan, aku nggak pengen dia terus-menerus di luar koridor jalan yang kau ridhoi. Seperti itu. Jadi memang secara sudut pandang bisa dianalisa statusnya teman kita itu bukan bagian dari rezeki, ya, tapi sebagai ujian. Tapi ingat, nggak semua ujian itu merugikan kehidupan kita. Justru malah itu menjadi satu-satunya ujian kita untuk sabar. Nah, kalau kita berteman karena Allah kita berteman, karena Allah kita bersatu, maka jangan sampai kita berpisah. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Pak Kiai, mohon ditambahkan. Saya sih taslim aja. Taslim. Apa yang disampaikan manut mawon. Karena orang begini kadang Ustaz, memandang rizki itu berupa finansial. Padahal sehat, dapat kerjaan, bisa ketawa, bisa makan pecel lele, pecel bebek. Ini bagian daripada rezeki. Ngaji nih begini nih. Ngaji model macam begini nih, walaupun menggunakan sarana media sosial. Bagian daripada rezeki. Terkait tadi pertanyaannya begini ya. Bagaimana tatkala kita mendapatkan, kayak boleh dapat dari mana itu? Kita mendapatkan teman, ketemu teman baru, dapat teman baru, hanya saja apa terlambat berpikir atau cara berpikirnya itu tidak mampu atau bagaimana? Ya, sebagaimana apa yang disampaikan tadi. Akan tetapi dulu kiai saya tuh mengatakan gini, ketemu teman yang ngajak kita baik, ngajak kita untuk ngaji, ngajak kita cinta dengan ilmu, ini adalah rezeki yang agung. Lebih agung daripada orang sholat 100 rakaat. Itu ketemu teman yang model macam begini itu istimewa. Akan tetapi kita tidak lantas bersuudon dapat teman baru, lalu mentang-mentang kita udah ngaji, wah cara berpikirnya kok begitu ya, sudah menghakimi, itu juga tidak baik, terkecuali memang tahu betul kesehariannya itu seperti apa, ngaji kagak, mau ke masjid juga enggak, mau berjamaah juga enggak, maka silahkan menyampaikan itu. Tetapi kalau hanya ketemu sebatas di jalan, di tempat tongkrongan, tidak tahu kesehariannya seperti apa, ya setidaknya kita berhusnudon, bisa saja dia di tempat lain mengaji. Akan tetapi kalau ada orang sebagaimana yang Ustaz Dharma sampaikan tadi, ini merupakan rezeki yang istimewa, ngajakin kita selamat dunia akhirat. Wah, ini mahal ini. Mahal. Seandainya teman model macam begini, jika ditukar dengan dunia dan isinya, itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada nilainya. Mahal teman yang model begini. Tapi kira-kira ada enggak? Ada. Siapa? Ya ini buktinya teman-teman yang ngajak kita ngaji tiap malam. Enggak bosan-bosan sampai dibela-belain. Uang besok buat makan malah buat beli kuota gitu kan. Alhamdulillah. Saya pengen banget mencontoh kebaikan teman-teman semua di sini. Saya sih tidak bisa menjawab Ustaz. Hanya saja ikut-ikutan aja.
Hadza min babit tawadu. Ketawaduan ulama kita, Masya Allah. Oke. Tari muka. Enggak serius ini. Ya. Enggak bisa menjawab karena tadi sudah dijawab. Jadi tapi kadang teman itu kitab ini juga bisa mempengaruhi orang yang senang ngaji nih. Coba itu Ustaz. Talbisu iblis. Iya. Ini bahaya ini. Setan itu masih bisa kita halau, tapi kalau udah ini susah. Orang sekarang tuh digangguin loh. Tapi jenengan ngajar kitab ini, Zat? Oke. Enggak, saya kitab ini ngajarin hati saya supaya gak digangguin. Makanya kalau saya tidur itu saya temenin gitu kan, biar iblisnya itu nggak datang. Ada pilihan. Syukran ada hadhil mau'izah. Silakan lanjut. Ya. Terima kasih moderator. Terima kasih kembali Pak Kiai. Alhamdulillah. Sesi tanya jawab kita sudah selesai dan terima kasih kepada narasumber kita yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman dan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru-guru kita yang Masya Allah luar biasa yang menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah bertanya. Untuk teman-teman semua yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jadi sebanyak apapun kita belajar dan sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan malam hari ini tanpa kita mengamalkannya maka semua akan sia-sia. Jadi setiap ilmu yang kita dapat malam hari ini semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memasuki acara selanjutnya yaitu closing statement yang akan dilanjutkan dengan doa dan akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan kepada Kak Dharma kami persilahkan untuk closing statement dilanjut sekalian dengan doa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk closing statement dari saya, dari tadi udah banyak ya. Alhamdulillah, senang kita bersama pada malam hari ini bisa mengkaji bareng-bareng ya ilmu akidah, walaupun masih di muqaddimah, tapi ada banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Semua tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Maka berbahagialah kita dan bersyukur pada malam hari ini ya kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul ya seperti ini, berkumpul dalam kebaikan. Betul tadi kata Pak Kiai. Dari saya cuma closing statement nggak banyak-banyak, cuma satu. Kalau bisa yang sudah teman-teman catat tadi, ya dirapihkan, dibaca kembali, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sampai bertemu di kesempatan selanjutnya di malam Selasa depan. Insya Allah. Ya. Kita ngaji bareng lagi, kita diskusi bareng lagi, saling tanya, saling menjawab, seperti itu. Sebelum saya tutup, kita doa bersama dulu. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah diberikan Allah pada malam hari ini, baik berupa materi ataupun non materi, Allah senantiasa ridho kepada kita dan semua pemberian itu termasuk ilmu senantiasa tersematkan dalam sanubari kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati umil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم حاسن مقاصدنا اللهم حاسن مقاصدنا اللهم حاسن مقاصدنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. يا الله يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai, matur suwun. Insyaallah sampai bertemu di pekan depan, kita ngaji lagi, kita diskusi lagi. Mohon izin saya mungkin duluan keluar karena